Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurul Laili sebagai penulis pertama dan Mulyatul Maghfirah sebagai penulis kedua. Kami dari Institut Agama Islam Negeri Madura akan membawakan judul Penerapan Model Blended Learning dalam Meningkatkan Pemahaman Mahasiswa dalam Mata Kuliah Keahlian di Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Madura. Model pembelajaran blended learning merupakan model gabungan antara pembelajaran secara tatap muka dengan pembelajaran berbasis e-learning. Tantangan blended learning di sini dalam pendidikan tinggi sangatlah banyak. Dan kemunculan mereka didorong secara permanen berdasarkan perkembangan teknologi inovatif dan juga interaksi melalui lingkungan belajar tradisional yang menekankan adanya blended learning tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa tantangan pada perguruan tinggi itu sangatlah banyak sehingga bisa dijadikan alasan mengapa kita perlu menggunakan model pembelajaran blended learning tersebut. Pemerintah Indonesia juga sudah menetapkan beberapa kebijakan untuk menekan bertambahnya kasus COVID-19 yang mempengaruhi banyak bidang kehidupan. Salah satunya yaitu dalam bidang pendidikan. Dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut, maka para pimpinan perguruan tinggi ataupun sekolah harus lebih kreatif dalam memilih model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi pada saat ini. Dengan salah satu tujuan yaitu untuk tetap bisa mempertahankan tingkat pemahaman mahasiswa dan juga tingkat minat peserta didik ataupun mahasiswa dalam mengikuti pembelajaran pada tiap mata kuliah. Sehingga blended learning di sini diupayakan bisa menjadi solusi akan adanya tantangan pembelajaran tersebut. Untuk menjawab permasalahan di atas, peneliti di sini akan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Menurut Erikson, yang dikutip oleh Albi Anggito dan Johan Setiawan, penelitian kualitatif di sini merupakan penelitian yang berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka. Dan untuk mengecek keabsahan data yang diperoleh oleh peneliti di sini akan menggunakan teknik triangulasi, yang mana triangulasi di sini merupakan proses melihat sesuatu realitas dari berbagai sudut pandang atau perspektif dan dari berbagai segi sehingga lebih kredibel dan lebih akurat data yang diperoleh oleh peneliti. Melalui proses penelitian ini diperoleh hasil bahwasanya blended learning terdiri dari dua kata, yaitu blended dan learning, yang mana blended artinya kombinasi atau campuran dan learning yaitu belajar. Istilah lain yang sering digunakan adalah hybrid course. Hybrid artinya campuran atau kombinasi dan course artinya mata kuliah. Makna asli sekaligus yang paling umum, blended learning mengacu pada belajar yang mengkombinasikan atau mencampur antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran berbasis komputer. Dari penelitian yang sudah dilakukan, model pembelajaran blended learning mulai diterapkan pada mahasiswa PAI IAIN Madura, khususnya pada mata kuliah keahlian, yaitu pada awal masa pemulihan COVID-19, yang mana pada awalnya, perkuliahan sepenuhnya dilakukan secara daring ataupun online karena tingginya kasus COVID-19 dan pada akhirnya sekarang sudah bisa dikombinasikan dengan pembelajaran secara tatap muka dengan catatan tetap mengikuti protokol kesehatan. Banyak konsep yang bisa digunakan dalam penerapan model pembelajaran blended learning. Salah satunya yaitu seperti dalam penelitian Hudian Yasfil Hazmi dan kawan-kawannya, jika implementasi blended learning pada kelas 5 di SDN Cakra Negara yaitu diawali dengan penggunaan media internet atau daring, yang mana guru mengirim materi atau tugas sesuai mata pelajaran yang kemudian direspon oleh peserta didik jika terdapat hal-hal yang belum dimengerti terkait materi dan tugas melalui grup WhatsApp. Sedangkan pembelajaran tatap muka atau luring dilakukan pada setiap hari Selasa dan hari Kamis dengan peserta didik datang ke sekolah secara bergiliran atau bertahap sesuai absen dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Sudah dilakukan konsep implementasi pembelajaran blended learning yang dilakukan oleh setiap dosen prodi PAI, yaitu dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, jika jumlah dalam sekelas kurang dari 20 mahasiswa, maka proses pembelajarannya dengan tatap muka secara selang-seling.
Contohnya seperti hari pertama menggunakan tatap muka dan hari kedua menggunakan pembelajaran secara daring. Namun, cara kedua yaitu jika mahasiswa dalam satu kelas di atas 20 mahasiswa, maka minggu pertama absen ganjil yang masuk untuk tatap muka dan untuk yang genap mengikuti pembelajaran secara daring. Begitupun sebaliknya. Manfaat dari penggunaan e-learning dan juga blended learning dalam dunia pendidikan saat ini adalah e-learning memberikan fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat untuk mengakses pelajaran. Pembelajar tidak perlu mengadakan perjalanan menuju tempat pelajaran disampaikan. E-learning juga bisa dilakukan dari mana saja, baik yang memiliki akses ke internet ataupun tidak. Jauh pengamatan peneliti, tingkat pemahaman mahasiswa pada saat perkuliahan daring atau secara online yaitu di bawah 50% sampai dengan 50%, kecuali jika ada penugasan. Sedangkan tingkat pemahaman pada saat perkuliahan secara luring atau tatap muka yaitu kemungkinan pemahamannya lebih tinggi, di atas 50% sampai dengan 85%. Dan jika ditambah dengan penugasan dan dari penugasan tersebut benar, maka bisa sampai pada 90%. Blended learning memberikan kesempatan yang terbaik untuk belajar dari kelas transisi ke e-learning. Blended learning melibatkan kelas atau tatap muka dan belajar online. Metode ini sangat efektif untuk menambah efisiensi untuk kelas instruksi dan memungkinkan peningkatan diskusi atau meninjau informasi di luar ruang kelas. Jadi dapat disimpulkan, untuk mengatasi tantangan pendidikan pada masa pemulihan pandemi COVID-19 ini, guru atau dosen harus lebih kreatif lagi dalam memilih model pembelajaran. Salah satunya dengan cara penggunaan model pembelajaran blended learning pada mahasiswa PAI IAIN Madura pada mata kuliah keahlian yang dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, jika mahasiswa kurang dari 20 maka pembelajaran dilakukan secara selang-seling, dan jika mahasiswa lebih dari 20 maka setiap mahasiswa dibagi menjadi dua bagian, yaitu ganjil dan genap. Minggu pertama yang ganjil yang mengikuti pembelajaran secara online atau daring, dan minggu kedua bagian yang genap mengikuti pembelajaran secara daring atau online. Dan dengan penggunaan model pembelajaran blended learning memiliki banyak manfaat. Salah satunya di sini bagi mahasiswa PAI IAIN Madura, yaitu dengan menggunakan model blended learning, pemahaman mahasiswa PAI IAIN Madura lebih meningkat pada mata kuliah keahlian karena faktor kombinasi pembelajaran yang tidak mudah menyebabkan mahasiswa bosan dengan pembelajaran yang monoton selalu dengan tatap muka atau sepenuhnya daring. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.